Salam sejahtera. Renungan Kiven Kaeng dengan tema penerimaan kebenaran firman Tuhan. 3 bagian yang sangat penting yaitu iluminasi, interpretasi adalah tanggung jawab orang percaya dan kanon diakui oleh gereja. 1. Iluminasi. Iluminasi adalah pekerjaan Roh Kudus dalam membuat jelas pencerahan dan pengajaran kebenaran dari wahyu yang tertulis. Melibatkan kebangkitan supernatural dalam diri kita. Mengapa kita membutuhkan Roh Kudus? Ada 2 penjelasan, yaitu pertama ontologikal, karena Allah tidak terbatas, sedangkan manusia terbatas. Maka manusia membutuhkan bantuan Roh Kudus dalam hal-hal spiritual. Dan kedua, hamartiologikal, karena dosa. Manusia yang belum diselamatkan berada dalam kondisi buta dan mati secara rohani. Bagi mereka hal mengenai Allah adalah kebodohan. Orang percaya juga kadang dikuasai oleh daging, sehingga kebutaan karena daging ini harus dikuasai. Pemenuhan yaitu iluminasi Roh Kudus berhubungan dengan hal-hal yang dikatakan oleh Kristus dan juga hal-hal yang diberikan oleh Allah, hal yang tidak tertulis dan tertulis. Selanjutnya, sebagai orang percaya, apakah tanggung jawabnya di dalam menafsirkan Alkitab? 2. Interpretasi adalah tanggung jawab dari setiap pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada 3 pertanyaan yang mendasar untuk diresponi oleh orang percaya berkaitan dengan interpretasi. Pertanyaan pertama yaitu Roh Kudus telah mengiluminasi Alkitab bagi manusia. Apakah hal ini berarti manusia fasik saja dalam menerima firman dari Allah? Pertanyaan yang kedua, apakah manusia memiliki tanggung jawab dalam menentukan arti dari firman? Jika iya, apakah itu? Dan pertanyaan ketiga, apakah arti dari firman harus disesuaikan dengan budaya, keadaan dan kebutuhan manusia saat ini, atau harus sesuai dengan maksud dari penulisnya saja? Untuk menjawab pertanyaan di atas, ada 3 jawaban penting yang dapat menolong orang percaya supaya tidak terjebak dalam arus pemikiran yang menyimpang dari kebenaran firman-Nya. Pertama, orang percaya bertanggung jawab untuk mempelajari dan menguasai firman Tuhan untuk diperlengkapi dalam setiap perbuatan baik. Kedua, firman Tuhan harus menentukan arti firman sesuai dengan maksud penulis saja. Namun saat ini, makin banyak yang menentang akan hal ini. Dan ketiga, walau dalam sebuah pasal atau ayat dapat diaplikasikan dalam banyak hal, namun pasal atau ayat itu hanya memiliki satu interpretasi. Oleh karena itu, setiap aplikasi harus sesuai dengan interpretasi tersebut. Jikalau pasal atau ayat hanya memiliki satu interpretasi dan Roh Kudus menolong orang percaya untuk mengaplikasikan sesuai dengan interpretasi, maka seharusnya ada aturan-aturan dasar di dalam penginterpretasian. 7 aturan dasar dalam penginterpretasian yaitu 1. Tujuan keseluruhan dari Alkitab harus ditentukan. Seluruh interpretasi harus dipandang dalam keseluruhan kanon. 2. Perbedaan tujuan dan pesan dari tiap kitab harus ditentukan. 3. Tiap pasal dari Alkitab harus ditentukan kepada siapa pesan itu ditujukannya. Alkitab adalah bagi seluruh orang Kristen, namun tidak semuanya adalah bagi dirinya atau mengenai dirinya. 4. Konteks gramar dan sejarah harus tiap pasal harus ditentukan. 5. Seluruh firman Tuhan mengenai sebuah tema harus dikumpulkan dan disusun. 6. Arti yang pasti mengenai kata-kata yang menentukan dan sintaksnya harus ditemukan. Dan 7. Prasangka pribadi harus dihindarkan. Bedakan antara prasangka dan kepercayaan. 3. Kanon yang diakui oleh gereja mempunyai definisi. Kanon artinya tongkat ukuran, aturan, standar, jumlah total kitab yang ada dalam Alkitab, daftar yang diakui, hukum iman, standar untuk menilai hal-hal agamawi. Berikut ini mengenai formasi kanon. Kanon dibentuk oleh Allah Roh Kudus. Secara sejarah, proses pengumpulan kitab-kitab dilakukan dengan mengakui otoritas dari kitab-kitab yang ditulis oleh anggota gereja awal yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kanon yang lengkap yang kita miliki sekarang, secara formal disahkan dalam Konsil Kartago 397 M. Setelah formasi kanon ada juga tes kanon. Kanon Perjanjian Lama telah ditutup pada 400 SM. Beberapa pertanyaan yang sangat penting untuk tes kanon Perjanjian Lama yaitu,
Apakah ditulis pada zaman Nabi, dari Musa, Artaxerxes? Apakah dari manusia yang dipimpin Allah? Apakah menyebutkan Kristus? Dan, apakah itu firman Allah dan bersumber dari Allah? Sedangkan pertanyaan yang sangat penting untuk tes kanon perjanjian baru yaitu, apakah ditulis oleh salah satu rasul? Apakah isinya berkarakter rohani? Apakah sejalan dengan perjanjian lama? Apakah sejalan dengan ajaran para rasul? Apakah lebih banyak diterima atau ditolak oleh gereja? Dan, apakah diinspirasi oleh Allah? Itulah pertanyaan-pertanyaan untuk tes kanon PL dan PB sehingga tidak semua buku-buku yang ditulis oleh manusia menjadi bagian dari Alkitab. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.